The sunburst flower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rubiandi Mateje dengan NIM 2011604085 di 4 Keperawatan Stesiologi semester 2 kelompok B1 akan melakukan evaluasi psikologi kesehatan materi CBT atau terapi kognitif. Saya penata anestesia Aisyah akan segera bertemu dengan Ibu A untuk melakukan CBT atau terapi kognitif. Pasien mengalami social anxiety disorder atau gangguan kecemasan akibat trauma yang dialaminya. Pasien sering merasa takut dan juga cemas ketika berada di keramaian dan juga bertemu dengan orang baru. Saya telah mengkaji riwayat kesehatan pasien. Pasien mengalami social anxiety disorder sejak SMP. Saya juga telah membaca rekam medis. Saya juga telah menyiapkan informan konsen. Saya telah mengetahui kelemahan dan kelebihan diri saya. Saya telah menyiapkan peralatan yang diperlukan. Saya telah mengetahui apa yang akan saya lakukan. Saya telah membuat janji dan juga mempersiapkan ruangan. Saya telah mencuci tangan. Saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Permisi ya Bu ya. Iya Mbak. Sebelumnya maaf Bu, boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Airin Mbak. Ibu Airin. Tempat tanggal lahirnya di mana Ibu? Palembang 19 Maret 1996. Baiklah, usianya berapa ya Ibu? 25 tahun Mbak. 25 tahun, sesuai dengan yang digelar ya Bu ya? Iya Mbak. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan kembali, saya penata anestesia Aisyah berjaga pada shift kali ini sampai pukul 2 siang nanti ya Bu ya? Iya Mbak. Jadi Bu, sebelumnya boleh saya tahu bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Jadi Bu, sesuai dengan kontak kemarin Bu ya, kedatangan saya kemari, saya akan melakukan terapi kognitif ya Bu ya. Berdasarkan rekam medis yang setelah saya baca, Ibu mengalami social anxiety disorder atau gangguan kecemasan, benar seperti itu Ibu? Iya Mbak. Baiklah, benar ya Bu ya. Jadi kegiatan ini membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebenarnya saya takut dan gugup Mbak untuk dilakukan terapi ini. Karena saya tidak terlalu berani bertemu dengan orang baru Mbak. Oh, baiklah, seperti itu Ibu ya. Jadi Bu, sebenarnya Ibu tidak perlu takut dan khawatir Bu ya, karena kami di sini akan menjaga privasi Ibu. Ibu cukup percayakan kepada kami, bercerita dan mengungkapkan apa yang Ibu rasakan setenang mungkin ya Bu ya. Jadi kami akan membantu Ibu untuk menghadapi masalah yang Ibu alamin. Apakah Ibu sudah mau melakukan terapi ini Bu? Iya Mbak, mau. Baiklah, bersedia Bu ya? Sedia Mbak. Baiklah. Baik Bu, sebelum kita mulai, saya sedikit jelaskan Bu ya, terapi kognitif ini seperti apa. Jadi Bu, terapi ini juga dikenal dengan CBT Bu. Jadi ketika kami melakukan terapi ini untuk membantu Ibu membentuk cara pikir Ibu, cara bersikap, bereaksi terhadap berbagai macam situasi sosial Bu. Jadi biasanya digunakan untuk pasien yang mengalami fobia, trauma, dan lain-lain. Jadi hasil yang kami harapkan dengan kegiatan ini, kami harapkan bisa mengurangi kecemasan Ibu dan insya Allah jika bisa menghilangkan atau menyembuhkan fobia sosial yang Ibu alamin. Seperti itu Bu. Apakah Ibu sudah mengerti Bu? Mengerti Mbak. Baiklah, sudah mengerti ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak ada Mbak. Baiklah, jika tidak ada, saya izin permisi untuk menutup tirainya terlebih dahulu Bu ya. Dan saya juga akan mencuci tangan untuk menjaga kesterilan. Saya permisi ya Bu. Iya Mbak. Baik Bu, saya sudah menutup tirai dan juga mencuci tangan ya Bu ya. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bu. Baik. Baiklah, langsung saja kita mulai ya Bu ya. Baik Mbak. Sebelumnya boleh saya minta Ibu untuk menceritakan sedikit Bu tentang trauma atau masalah yang Ibu hadapi? Jadi gini Mbak, saya mengalami trauma sejak SMP kalau nggak salah ya Mbak. Ya. Saya sering merasa cemas dan takut berinteraksi dengan orang di sekitar Mbak atau ke tengah keramaian Mbak. Oh, jadi Ibu merasa sulit berinteraksi di tengah keramaian seperti itu Bu ya? Iya Mbak. Baiklah. Kemudian sebenarnya apa sih Bu yang mendasari Ibu sehingga Ibu merasa cemas, panik, sulit berinteraksi di tengah keramaian seperti itu Bu? Saya merasa khawatir gitu Mbak, takut jika tidak diperhatikan atau takut dinilai negatif dan dikritik oleh orang Mbak. Saya sering kayak merasa takut orang lain akan mempermalukan saya atas sesuatu yang saya lakukan gitu Mbak. Oh, baiklah seperti itu. Jadi trauma yang Ibu alami ini karena apakah Ibu pernah mengalami sebelumnya Bu? Apa Ibu pernah sebelumnya diabaikan seperti itu Bu? Iya Mbak, saya SMP pernah manggil teman lama saya Mbak, tapi dia tidak mengenali saya. Kemudian saya ditertawakan dan diajak oleh orang-orang Mbak. Saya juga pernah disorak-sorak oleh teman-teman saya karena saya telah salah menjawab pertanyaan. Jadi saya benar-benar merasa takut Mbak hingga sekarang. Jadi saya sulit mendapat teman dan sangat menghindari orang-orang banyak. Saya juga tidak berani mengutarakan pendapat Mbak. Oh, baiklah seperti itu ya Bu ya. Jadi trauma yang Ibu alami ini karena pengalaman Ibu di masa lalu seperti itu Bu ya? Iya Mbak.
Oh baiklah. Untuk gejala fisiknya apakah ibu juga mengalaminya bu? Iya mbak, saya kadang suka gemeteran, berkeringat, kemudian terasa otot-otot saya tegang, sulit bicara, kemudian detak jantung saya terasa cepat mbak. Oh baiklah. Sebenarnya bu ya, ketika ibu berada di keramaian itu tidak semengerikan apa yang ibu bayangkan bu. Jadi itu hanya perspektif ibu saja. Sebenarnya ibu tuh cenderung terlalu memikirkan karena berpacu dan berfokus pada masa lalu ibu. Jadi padahal apa yang ibu alami di masa lalu itu belum tentu bu dialami lagi oleh ibu di masa yang sekarang. Karena ibu cenderung terus menghindar sehingga ibu tidak terbiasa menghadapinya bu. Jadi ibu kan selalu menghindari keramaian sehingga ketika ibu dihadapi dengan keramaian, ibu memilih untuk menolak daripada mencoba untuk menghadapinya bu. Jadi sekarang saya mau ibu mencoba untuk merilekskan tubuh ibu. Ibu bisa tarik napas secara perlahan bu 4 kali. Baiklah, kemudian coba ibu pejamkan mata ibu. Kemudian ibu coba bayangkan ya bu ya, ibu sekarang berada di tengah kelas atau berada di depan kelas, di tengah keramaian, ada banyak mata, ada banyak teman-teman di sekitar ibu menjadi pusat perhatian di sana bu. Kemudian coba ibu rasakan di posisi tersebut bu, bagaimana bu rasanya? Takut mbak, saya merasa panik dan cemas. Jadi terasa takut tegang seperti itu bu ya? Iya mbak. Apakah detak jantungnya berpacu dengan cepat bu? Iya mbak. Bu, coba saya minta ibu untuk mendeskripsikan apa yang ibu pikirkan bu sehingga ibu merasa panik dan cemas seperti itu. Saya takut mbak, mereka semua melihat saya karena tidak suka dengan saya mbak. Saya takut saya salah bersikap mbak, dan saya tidak berani memulai pembicaraan. Saya takut akan diberikan pertanyaan yang menjatuhkan saya mbak. Baiklah, jadi ibu merasa takut ketika berada di tengah-tengah itu bu ya. Coba bu, ibu rilekskan lagi pikiran ibu. Ibu coba tarik nafas yang dalam bu. Nah, ibu bayangkan ketika ibu berada di tengah tadi, ketika ibu merasa cemas, ibu coba angkat wajah ibu menghadap depan. Ibu buat diri ibu tuh merasa percaya diri. Ibu coba menenangkan pikiran ibu, kemudian coba ibu tatap mata mereka bu. Tatap mata mereka satu persatu, dan ibu coba untuk berikan senyum terbaik ibu. Dan coba ibu yakinkan dalam diri ibu, buang semua rasa tidak nyaman dan pikiran negatif ibu. Kemudian ibu harus tahu jika semakin ibu merasa cemas, akan semakin mudah ibu tuh untuk melakukan kesalahan. Jadi semakin ibu cemas, ibu bahkan semakin mudah untuk berbicara yang salah atau bertindak yang salah bu. Jadi ibu coba untuk lebih percaya diri dan yakinkan diri ibu. Kemudian coba ibu hadapi situasi ini dengan merilekskan diri, ibu lebih percaya diri lagi. Dan coba ibu ketika ibu di tengah-tengah sana, ibu coba menyapa mereka, coba untuk membuka diri ibu, menunjukkan bahwa ini saya baik-baik saja seperti itu bu. Jangan tunjukkan rasa tegang ibu, jangan tunjukkan rasa gemetarannya. Coba ibu, sudah bisa dibayangkan? Sudah saya bayangkan dan rasakan mbak. Oh baiklah. Jadi bu, coba ibu lebih percayakan diri lagi bu, bahwa mereka semua yang ada di depan ibu itu bukan tidak menyukai ibu, tetapi mereka tuh hanya belum mengenal ibu lebih jauh. Jadi coba ibu lebih membuka diri dan coba untuk memulai percakapan dengan mereka bu. Sudah bisa dibayangkan bu? Sudah bisa mbak. Baiklah, bagaimana bu rasanya? Alhamdulillah terasa lebih tenang mbak. Baiklah. Lalu bu, coba sekarang saya minta ibu bayangkan kembali, ibu berada di tengah kelompok, kemudian ibu melakukan sebuah kesalahan. Nah, coba ibu bayangkan dan bagaimana bu rasanya? Takut mbak, jantung saya berpacu dengan cepat. Saya rasa mereka akan marah kepada saya mbak. Jadi ibu merasa takut mereka akan marah bu ya? Baik bu, coba ibu begini bu, ibu coba buang pikiran itu, kemudian coba ibu tanamkan dalam diri ibu bahwa apa yang ibu lakukan itu sudah maksimal. Jadi tidak peduli mereka akan marah atau apapun itu, yang penting ibu sudah melakukannya dengan baik, dan bahwa apa yang ibu lakukan itu memang ibu lakukan sesuai dengan yang ibu mampu. Jadi jika memang itu sebuah kesalahan, itu adalah hal yang wajar, karena setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Jadi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Apakah ibu sudah paham bu? Baik mbak. Baik bu, coba ibu posisikan diri ibu seperti itu. Apa yang ada di pikiran ibu sekarang? Saya mencoba lebih optimis dan realistis mbak. Saya mencoba memahami bahwa kesalahan adalah hal yang wajar. Saya pasti bisa memperbaiki kesalahan saya, dan saya mencoba memikirkan jika ada yang marah atas kesalahan saya, sebenarnya dia mencoba untuk membenarkan saya mbak. Saya sudah berusaha dan saya harus menjalaninya mbak. Baiklah bu, bagus sekali. Jadi ibu sudah bisa untuk berpikiran positif ya bu ya? Iya mbak. Baiklah. Sekarang coba ibu boleh buka matanya bu. Napas bu, rilekskan tubuhnya. Baiklah, tadi saya sudah meminta ibu untuk membayangkan bu ya, ketika ibu berada di posisi di keramaian, di depan kelas, ibu sudah mencoba menempatkan posisi ibu dengan lebih berpikiran positif bu ya. Baiklah bu, gimana bu perasaannya sekarang? Alhamdulillah terasa lebih baik mbak. Saya merasa seperti mendapatkan energi positif. Oh baiklah, jadi bu, sepertinya kegiatan kali ini cukup berhasil. Jadi saya harap ibu harus bisa lebih melatih diri bu.
untuk memulai percakapan dengan orang lain, dan jangan berpikiran terlalu jauh bahwa orang lain itu akan mempermalukan ibu. Jangan terlalu berpikiran ke arah sana, Bu. Jadi tidak ada salahnya, Bu, untuk ibu mencoba dan menghadapi. Pemikiran negatif ibu tuh hanyalah mindset yang akan selalu mengikat ibu jika ibu tidak segera keluar dari zona itu, Bu. Jadi ibu lebih membuka diri dan coba hadapin, Bu. Coba saja. Kemudian saya juga berharap ibu bisa menghadapi situasi sosial itu, karena pengalaman baru itu adalah hal yang sangat menyenangkan, Bu. Jadi jika terjadi sesuatu hal yang negatif itu adalah hal yang wajar, Bu. Jangan jadikan itu sebagai beban, tetapi jadikan itu sebagai pembelajaran, Bu. Jadi ketika ibu berani mencoba untuk menyapa orang baru, lebih percaya diri, lebih berani, dan hilangkan semua pikiran negatif, selalu menghindar dan menyendiri, Bu. Jadi hal-hal itu tuh bisa membantu ibu untuk menghilangkan trauma masa lalu ibu. Jadi Bu, bagaimana Bu perasaan ibu sekarang setelah menjalani kegiatan ini, Bu? Tadi sempat merasa cemas, Mbak. Saat membayangkannya saja sudah membuat tubuh saya gemetar, Mbak. Tetapi setelah mendengar masukan dari Mbak, saya mencoba menerapinya, Mbak. Saya mencoba berpikiran positif dan memposisikan diri saya menjadi lebih percaya diri. Saya merasa ingin untuk menghadapi situasi sosial yang sebenarnya, Mbak. Benar kata Mbak, saya terlalu sering menghindari hingga akhirnya saya hanya berfokus dengan pengalaman saya saja, Mbak. Saya tidak pernah benar-benar berani mencoba lagi, Mbak. Baiklah Bu, bagus sekali. Saya senang mendengarnya. Baiklah Bu, ini kita sudah selesai melakukan terapinya, Bu, ya. Dan alhamdulillah cukup berhasil, dan dari hasil terapi ini menunjukkan respon positif dari Ibu. Kemudian ketika di awal tadi Ibu juga cukup pucat, cukup bergemetaran dan takut untuk menceritakannya, tapi semakin ke akhir terapi Ibu sudah lebih rileks, lebih percaya diri untuk menceritakannya, dan juga Ibu sudah mau mencoba untuk menjalankan terapinya dengan baik, Bu, ya. Sebelum kita akhiri, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Tidak ada, Mbak. Alhamdulillah, jika tidak ada, bagus sekali, Bu, ya. Dari hasil kegiatan ini, saya juga ucapkan terima kasih, Bu, atas kerjasamanya. Ibu sudah mau bekerja bersama dengan baik, merespon dengan baik, dan melakukan terapinya dengan baik. Untuk kontak selanjutnya, Bu, saya akan mengatur lagi kegiatan terapi ini untuk menilai sejauh mana kemajuan terapi ini, Bu. Mungkin akan dilakukan sekitar 1 minggu lagi, Bu, ya. Baik, Mbak. Baiklah, dan saya harap selama 1 minggu ini Ibu mencoba, Bu, untuk menghadapi situasi sosial atau mencoba berinteraksi dengan orang lain, Bu, ya. Jadi sehingga ketika 1 minggu lagi kita melakukan kontrak lagi, saya bisa mengkaji apakah terapi ini berjalan dengan baik atau tidak, Bu, ya. Baik, Mbak. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama, Bu, dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kondisi Ibu cepat pulih, bisa cepat hilang rasa kecemasannya, Bu, ya. Amin. Amin. Baiklah, Bu, saya permisi dulu ya, Bu, ya. Selamat beristirahat, Bu, ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Demikianlah hasil evaluasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.